belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Catherine, Kak Ellen, dan Kak Ica. Puji Tuhan adik-adik, gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat nggak Kak Ica? Sehat dong, Sehat ya? sehat dong, Kak Sehat. Catherine. Kita udah siap nih mau ibadah, udah bangun pagi, tubuh sehat, udah mandi, udah pakai baju cantik. Udah siap? Sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Yuk Kak, kita saat teduh dimulai. Amin. Sudah siap? Kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Yuk semua Kak Catherine ajak bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita ulang ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Oke, gimana adik-adik? Keren banget ya, Tuhan Yesus memang selalu menjaga adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk kita panggil Kak Daniel pimpin berdoa. Kak Daniel, silakan. Halo adik-adik, udah siap berdoa semuanya ya? Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami lagi di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati juga kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dani. Sama-sama. Oke adik-adik, kita sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
Yuk Kak Ica, Kak Ellen, kita mau baca Mazmur. Kita baca, ambil Alkitab ya adik-adik. Sudah siap? Adik-adik sudah ambil Alkitabnya? Kita mau buka baca Mazmur dari Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca berbalas ganti ya Kakak Ica dan Kak Ellen. Sudah siap adik-adik? Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan 9. Kak Catherine mulai ya. Jeritan bangsa yang tertindas, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami Perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan. Tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. sebab engkau berkenan kepada mereka, Engkaulah Rajaku dan Allahku. yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Terakhir, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Oke adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita mau masuk baca firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa firman Tuhan hari ini? Ada yang penasaran nggak? Kak Ica penasaran nggak? Kalian Ya, mau Kak dengar Deni. nggak? Yuk kita simak firman Tuhan kali ini. Selamat pagi adik-adik. Nah, ada yang berbeda nggak hari ini? Ya dong, hari ini yang mengajar adik-adik kelas kecil adalah Kak Cindy. Nah, adik-adik kita sudah masuk di bulan Agustus. Iya, hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Gak kerasa ya adik-adik kita sudah masuk di bulan Agustus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah bermazmur. Sekarang kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Cindy mau adik-adik duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulis dan catatannya ya. Adik-adik kelas kecil kan harus mencatat ya. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat duduk yang manis dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga Tuhan berkati hamba yang akan membawakan firman agar adik-adik di rumah dapat mengertinya dengan baik. Tuhan berkati, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Adik-adik yang pastinya sudah harus menyiapkan Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Ulangan. Ulangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Hayo. Perjanjian lama, betul. Kita buka Ulangan pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Oke adik-adik, kasih ditunggu adik-adik. Buka Alkitabnya dari Ulangan pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-3. Sudah siap adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya.
Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira nih dari bacaan kita ini tentang apa ya? Adik-adik, bacaan kita pagi ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi adik-adik, dalam perjalanan mereka itu Tuhan mengingatkan bahwa di hadapan mereka nanti nih, mereka akan menghadapi banyak tantangan, banyak halangan. Tetapi seperti ayat yang ketiga tadi adik-adik, Tuhan berkata bahwa Ia akan senantiasa bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel itu banyak banget loh. Kita punya banyak contohnya kan adik-adik? Iya, misalnya nih, kayak gambar ini nih. Nah, ini gambar di mana Bapak Musa yang waktu itu mendampingi bangsa Israel menyeberangi lautan untuk yang lari dari bangsa Mesir. Wah, Tuhan begitu hebat adik-adik. Bahkan lautan saja dapat Tuhan belah supaya bangsa Israel dapat menyeberangi lautan tersebut dan pergi meninggalkan bangsa Mesir. Lalu nih kita lihat lagi gambar yang kedua adik-adik. Iya benar adik-adik, di gambar yang kedua ini bentuk penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel, di mana dalam perjalanannya di padang gurun, bangsa Israel, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel, yaitu pada siang hari mereka diberikan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan, dan pada malam hari diberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Wah, banyak sekali adik-adik penyertaan Tuhan. Bahkan yang terakhir nih, yang kemarin nih adik-adik, iya, yang cerita minggu lalu tentang Bapak Yosua yang mendampingi bangsa Israel, di mana mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan Tuhan bikin supaya kering, supaya bangsa Israel dapat menyeberangi dan pergi menuju tanah Kanaan. Adik-adik, itu beberapa contoh-contoh saja ya adik-adik, bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tapi masih banyak lagi contoh di mana Tuhan selalu menyertai dan melindungi bangsa Israel. Seperti bacaan kita tadi adik-adik, Tuhan bilang bahwa mereka akan menghadapi bangsa Enak. Iya, bangsa Enak itu, orang-orang Enak itu bangsa yang kuat, orang-orangnya besar-besar, yang mana bangsa-bangsa lain tuh bisa kalau berperang tuh kalah. Tapi Tuhan bilang, bersama aku engkau akan menang. Jadi adik-adik, bersama Tuhan kita pasti menang. Sama seperti kehidupan kita sekarang ini adik-adik. Kasih yakin ya adik-adik, kan sekarang baru pada naik kelas kan? Iya, nah adik-adik naik kelas, tentunya tingkatan adik-adik akan semakin tinggi. Adik-adik akan mulai lagi belajar hal-hal yang baru yang mungkin akan lebih sulit daripada kelas yang dulu. Adik-adik akan mendapatkan tugas-tugas atau PR-PR yang lebih banyak. Adik-adik akan mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dan lebih rumit. Nah, tapi adik-adik tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga, senantiasa menyertai adik-adik semua.
Jadi adik-adik yang sudah naik kelas tidak perlu khawatir, nggak perlu aduh aku takut, aku bisa nggak ya ini di kelas yang baru. Nggak boleh kayak gitu adik-adik, tidak perlu kita takut karena Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Sama seperti adik-adik yang sudah naik kelas pun, adik-adik yang mendapatkan ranking yang bagus, adik-adik perlu bersyukur. Betul, adik-adik bisa naik kelas sampai saat ini itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kehebatan adik-adik sendiri, tapi karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik, maka adik-adik dapat naik kelas dengan nilai-nilai yang baik. Nah, adik-adik, di masa-masa pandemi seperti sekarang juga kita harus tetap bersyukur ya. Walaupun kita masih bersekolahnya di rumah atau kita beribadahnya masih di rumah, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. 3 pesan utama yang akan berikan kepada adik-adik, yaitu 1, apapun yang kita terima, apapun yang kita peroleh, itu semua berasal dari Tuhan. Apapun yang kita punya sekarang, kita bisa sehat, kita bisa bernafas, adik-adik masih bisa bersekolah, itu semua sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang memberkati papa mama, lewat papa mama adik-adik bisa mendapatkan itu semua. Nah, yang kedua adik-adik, karena semuanya dari Tuhan, maka kita harus bersyukur. Nah, kira-kira caranya kita bersyukur kepada Tuhan itu seperti apa? Betul adik-adik, rajin baca Alkitab, terus rajin berdoa, terus tentunya juga rajin beribadah. Seperti saat ini adik-adik, walaupun adik-adik hanya mendengarkannya di rumah, adik-adik tidak datang ke gereja, tapi adik-adik tetap mengikuti ibadah online. Itu merupakan sikap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik nih yang terakhir ya, karena semua pemberian Tuhan, maka kita harusnya menjadi orang yang rendah hati. Sikap rendah hati itu seperti apa adik-adik? Sikap rendah hati adalah mau bersyukur dan pastinya tidak sombong. Adik-adik ingat, adik-adik bisa sampai saat ini, adik-adik bisa naik kelas, adik-adik masih punya semuanya itu karena Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong. Atau adik-adik merasa adik-adik paling hebat, itu tidak boleh adik-adik. Karena ingat, itu semua berasal dari Tuhan. Nah adik-adik itu 3 poin utama tadi, kasih diharap adik-adik dapat mengingatnya ya, adik-adik dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, itu firman pada saat ini. Sekarang kita mau tutup firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kami bersama Engkau kami menang. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, Kau berkati teman-teman kami. Terima kasih kami sudah boleh naik kelas. Juga Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tuhan mau sembuhkan teman-teman kami agar mereka boleh sembuh ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, Kau memberkati mereka dalam kesehatan mereka. Kiranya Bapa, kedua orang tua kami boleh sehat selalu ya Bapa dan dapat membimbing kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Engkau berkati gereja kami ya Tuhan dalam
setiap prosesnya ya Bapa, di mana kami sudah mulai pulih Tuhan, di mana sudah mulai boleh beribadah lagi di gereja ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan agar gereja kami ya Bapa boleh senantiasa terbuka bagi jemaatnya ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin kami, Kau berkati ya Bapa bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya bangsa kami boleh bersama-sama kuat melawan pandemi ini ya Tuhan, dan bangsa kami boleh Kau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya yang boleh Tuhan berikan bagi hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai berjumpa. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, kita udah dengerin cerita firman Tuhan kali ini. Keren banget ya. Gimana adik-adik? Nah, kita mau meresponinya kali ini. Kita mau berdiri kembali. Kita mau nyanyi Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Seperti biasa adik-adik, seperti yang sudah-sudah, persembahan adik-adik tidak dikumpulkan secara langsung ya tentunya, tetapi adik-adik boleh berikan bersama papa mama di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, Kak Catherine mau mengajak adik-adik memuji Tuhan. Jika kau hendak menang. Ikutlah Raja, tak
berdoa penutup nih. Yuk kita panggil Kak Daniel. Kak Daniel. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau doa penutup. Semua sudah siap ya? Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah mau memimpin ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah kebaktian ini boleh menjadi berkat dan firman-firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pelayan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah kami boleh dipertemukan lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah ini lagi. Ya Bapa, berkati kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Sama-sama. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri pada kita kali ini. Kak Catherine mau mengingatkan buat adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, Jangan pakai lupa. masker kalau keluar. Jangan lupa adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Kak Catherine tungguin adik-adik ketemu di online. Sampai sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.